Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlihi, dan firman Allah azza wa jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memutuskan serta memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kalian dengan benar-benar kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu dari kedua orang tua menginjak usia senja atau kedua-duanya menginjak usia tua, fala taqul lahumā uff, maka jangan mengatakan kepada mereka wala tanharhuma, jangan melakukan perbuatan yang buruk terhadap mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang sangat mulia. Wakhfid lahumā janāha ad-dulli minar rahmati, rendahkanlah, tawaduklah kepada mereka dan hinakanlah diri kepada mereka karena menyayangi mereka. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasuhku dan mendidikku di waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, lamma naha ta'ala
'ani syirki bihi amara bit tauhid. Setelah Allah Ta'ala melarang menyekutukannya, Allah memerintahkan mentauhidkannya. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka, dan Rabbmu menetapkan, mentakdirkan qada'an diniyan, ketetapan yang agama, sebagai ketetapan agama. Wa amara amran syar'iyya, dan memerintahkan perintah secara syariat. Alla ta'budu, hendaknya kalian tidak beribadah kepada ahadan min ahlil ardi was samawati al ahya'i wal amwat, seorang pun dari penduduk bumi dan langit, baik yang hidup maupun yang mati. Illa iyyah, melainkan kepadanya. Li'annahu al-wahidul ahad, karena Allah Maha Satu, Maha Esa. Al-Fardus Samad, Maha Tunggal, Maha dituju oleh semua makhluk untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Alladzi lahu kullu sifati kamal, yang mana hanya milik Allah semua sifat kesempurnaan. Walahu min tilka sifati a'zamuha, dan hanya milik Allah dari sifat kesempurnaan itu yang paling agungnya. Ala wajhin la yushbihuhu ahadun min khalqih, dengan cara tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyamai Allah. Wa huwal mun'imu bin ni'amil adh-dhahirati wal batinah, hanya Allah yang memberikan kenikmatan lahir dan batin. Ad-dafi'u li jami'in niqam, hanya Allah yang menjauhkan semua malapetaka. Al-Zahir, Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, Al-Mudabbiru li jami'il umur, hanya Allah yang maha menciptakan, hanya Allah yang maha memberi rizki, hanya Allah yang maha mengatur semua perkara. Fahuwal mutafarridu bidzalika kullih, sehingga hanya Allah yang maha tunggal terkait semua itu. Wa ghairuhu laysa lahu min dzalika syai', sementara selain Allah tidak memiliki dari itu sesuatu pun. Thumma dzakara ba'da haqqihi al-qiyam bihaqqil walidain, kemudian Allah menyebutkan setelah menyebutkan haknya, menyebutkan melaksanakan hak kepada kedua orang tua. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan betul-betul berbaktilah kepada kedua orang tua. Yaitu ahsinu ilaihima bijami'i wujuhil ihsan al-qawli wal fi'li,
Berbuat baiklah kepada mereka dengan semua bentuk perbuatan baik, baik yang perkataan maupun yang perbuatan. Li'annahuma sababu wujudil 'abd, karena orang tua sebab adanya seorang hamba. Walahuma minal mahabbati lil waladi wal ihsani ilaihi wal qurbi ma yaqtadi ta'akkudal haqqi wa wujubal birr. Kedua orang tua harus dicintai oleh anak, harus diperlakukan dengan baik oleh anak, dan harus didekati oleh anak, yang mana hal itu menuntut ditekankannya melaksanakan hak orang tua dan wajibnya berbakti kepada mereka. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu dari mereka atau kedua-duanya berusia tua di sisimu, yaitu idza wasala ila hadzal sin, apabila mereka sampai pada usia tua, alladzi tad'ufu fihi quwahuma, yang mana pada usia tua kekuatan mereka melemah, wa yahtajani minal lutfi wal ihsani ma huwa ma'ruf, dan pada usia tua mereka memerlukan kelembutan dan perbuatan baik dari anak, yang mana itu adalah perkara yang baik. Fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan kepada mereka wa hadza adna maratibil adha. Mengatakan perkataan adalah gangguan yang paling rendah kepada kedua orang tua. Nabbaha bihi ala ma siwa, Allah mengingatkan dengannya kepada yang selainnya. Wal ma'na la tu'dhihima adna adiyah, makna ayat adalah janganlah menyakiti kedua orang tua walaupun menyakiti yang paling rendah. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka berdua, ay tazjarhuma, yaitu jangan menghardik mereka. Wa tatakallam lahuma kalaman khashina, dan jangan berbicara kepada mereka dengan perkataan yang kasar. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang sangat mulia. Bilafdhin yuhibbanih, dengan perkataan yang mereka cintai. Wa ta'addubin wa talattufin, dengan adab, dengan lemah lembut. Bi kalamin layyinin hasanin yaladzu ala qulubihima, dengan pembicaraan yang sangat lembut, sangat baik, sehingga hati mereka menjadi nyaman. Wa tatma'innu bihi nufusuhuma, dan sehingga jiwa-jiwa mereka menjadi tenang. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal awaidi wal azman, dan itu berbeda-beda disesuaikan dengan perbedaan keadaan, kebiasaan dan waktu. Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmah, tawadhu'lah
dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tua karena menyayangi mereka, yaitu tawadhu' lahuma, tawadhu'lah kepada mereka, dzullan lahuma wa rahmatan, karena menghinakan diri kepada mereka karena menyayangi mereka, wahtisaban lil ajr, dan karena mencari ganjaran dari Allah, la li ajlil khaufi minhuma, bukan karena takut kepada mereka, awir raja'i lima lahuma, atau karena berharap apa yang mereka miliki, wa nahwi dzalika minal maqasidil lati la yu'jaru 'alaiha al-'abd, dan selain itu dari maksud-maksud yang karenanya seorang hamba tidak diberi ganjaran. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan, wahai Rabb, rahmatilah mereka, yaitu ud'u lahuma birrahmati ahya'an wa amwata, doakan rahmat untuk mereka, baik mereka hidup maupun mati, jazaan ala tarbiyatihima iyyaka shaghira, sebagai balasan atas pendidikan mereka terhadapmu di masa kecil. Wa fuhima min hadza, dan dipahami dari hal ini, annahu kullama izdadatit tarbiyatu izdadal haqq, bahwasanya setiap kali pendidikan kedua orang tua yang diberikan kepada anak semakin banyak, maka hak kedua orang tua pun semakin banyak, semakin harus diperhatikan. Wa kadzalika man tawalla tarbiyatal insani fi dinihi wa dunyahu tarbiyatan salihatan ghairal abawaini, fa inna lahu ala man rabbahu haqqat tarbiyah. Demikian juga barang siapa yang mendidik seseorang terkait agamanya dan dunianya dengan pendidikan yang baik, yaitu selain kedua orang tua, maka sesungguhnya pendidik itu memiliki hak karena mendidik yang harus ditunaikan oleh yang dididik. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Syekh Al-'Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Asy-Syarh, penjelasan. Qala Mujahid berkata, qada ya'ni wassa. Qada yaitu wassa, berwasiat. Wa qada rabbuka artinya adalah Rabbmu berwasiat. Wa kadza qara'a Ubay bin Ka'b wa bin Mas'ud wa ghairuhum. Demikian juga dibaca oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan selain mereka radhiyallahu anhum. Wal Ibnu Jarir, pada tafsir karya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah disebutkan ada riwayat An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qada rabbuka ya'ni amara. Wa qada rabbuka yaitu Rabbmu memerintahkan. Wa qawluhu, firman Allah azza wa jalla,
alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maknanya adalah an ta'buduhu wahdahu duna ma siwa. Kalian beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selainnya. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Dan ini adalah arti la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makna la ilaha illallah adalah firman Allah Azza wa Jalla, alla ta'budu illa iyyah. Kalian hanya beribadah kepada Allah. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, "Wan nafyul mahdhu laisa tauhida." Sekedar meniadakan peribadahan dari selain Allah bukan tauhid. Wa kadzalika al-itsbatu bidunin nafyi. Demikian juga menetapkan peribadahan kepada Allah dengan tanpa meniadakan peribadahan kepada selain Allah bukan tauhid. Fala yakunu at-tauhidu illa mutadamminan lin-nafyi wal itsbat. Sehingga tauhid tidak terlaksana kecuali dalam keadaan mengandung peniadaan peribadahan kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid. Dan inilah hakikat tauhid. Qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan, mewasiatkan, menetapkan agar kalian betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah menetapkan kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebenar-benarnya. Kama qada bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sebagaimana Allah menetapkan kalian supaya beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Supaya kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian kembali. Surat Luqman ayat 14. Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surat Luqman ayat 14, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa qulna lah, dan kita berkata kepadanya, ushkurli, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, bil qiyami bi'ubudiyyati wa ada'i huquqi, dengan cara beribadah kepadaku dan menunaikan hak-hakku, wa an la tasta'ina bi ni'ami ala ma'siyati, dan dengan cara kamu tidak menjadikan kenikmatan-kenikmatan dariku sebagai pembantu untuk bermaksiat kepadaku. Waliwalidayka, dan agar kamu berterima kasih kepada kedua orang tuamu.
bil ihsani ilaihima bil qawlil layyini, dengan berbuat baik kepada mereka dengan perkataan yang lembut, wal kalamil latif, dengan perkataan yang tidak kasar, wal fi'lil jamil, dengan perbuatan yang sangat baik, sangat bagus, wat tawadhu'i lahuma, dengan cara bertawaduk kepada mereka, wa ikramihima wa ijlalihima, dengan cara memuliakan mereka, wal qiyami bi mu'natihima, dengan cara membiayai kehidupan mereka, wajtinabil isaati ilaihima min kulli wajhin, dan dengan cara menjauhi, mengganggu mereka, menyakiti mereka, berbuat buruk kepada mereka dari semua segi, bil qawli wal fi'l, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Fawassainahu bihadihil wasiyah, maka kita berwasiat kepada manusia dengan wasiat ini. Wa akhbarnahu anna, dan kita mengabarkan kepada manusia bahwasannya ilayyal masir, hanya kepadaku, yaitu kepada Allah kembali, yaitu satarji'u ayyuhal insanu ila man wassaka wa kallafaka bihadihil huquq. Kamu, wahai manusia, akan kembali kepada yang berwasiat kepadamu dan kepada yang membebanimu dengan hak-hak ini, yaitu kepada Allah. Fayas'aluka, lalu bertanya kepadamu, hal qumta biha, apakah kamu melakukan wasiat ini? Fayuthibaka thawabal jazil, sehingga apabila kamu melaksanakan wasiat ini, Allah akan memberikan ganjaran kepadamu dengan ganjaran yang sangat banyak. Am dayya'taha, atau kamu menyia-nyiakan wasiat Allah ini, kamu tidak bersyukur kepada Allah dan kamu tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Fayu'aqibaka al-'iqabal wabil, sehingga karena itu Allah menghukummu dengan hukuman yang sangat mengerikan. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid, kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah ta'ala berfirman pada ayat yang lain, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, supaya kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan supaya kamu berterima kasih kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembali kalian. Surah Luqman ayat 14. Wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jika salah satu dari orang tua betul-betul berusia senja di sisimu, atau kedua-duanya betul-betul berusia senja di sisimu, fala taqul lahuma uff, maka jangan mengatakan kepada mereka wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka, yaitu la tusmi'huma qawlan sayyi'a,
Jangan memperdengarkan kepada mereka perkataan yang jelek. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi. Sampai walaupun at-ta'fif, perkataan yang mana perkataan adalah perkataan jelek yang paling rendah. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka, yaitu la yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan melakukan perbuatan yang jelek kepada mereka. Kama qala Atha bin Abi Rabah, sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, la tanfud yadaika ala walidaik. Maknanya adalah jangan menunjuki orang tuamu dengan jari-jarimu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.